Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali bersama program Bincang Buku Suara Muhammadiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu penulis bukunya langsung, yaitu Mas Utama. Nama lengkapnya Muhammad Utama Al-Faruqi LC MPD. Selamat siang Mas, Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Mas Utama ini menulis buku Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi, kumpulan perbandingan masalah fikih. Nah, sebelum kita berbincang tentang buku yang sangat laris manis, menurut informasi dari penerbit Suara Muhammadiyah, ini sudah akan cetak lagi 1000 buku. Wah, selamat ini Mas. 1000 eksemplar ya. Ini sebelum ke buku ya Mas, saya membaca tulisan-tulisan Mas Utama, terutama di Suara Muhammadiyah Online. Itu sebenarnya terkait ini juga ya Mas ya. Ya, itu banyak sih. Itu jadi perbincangan hangat juga itu. Ya. Seperti apa Mas? Apanya? Terkait kegelisahannya. Ya, kalau saya lebih ke langsung ke perkara buku aja ya. Jadi gini, buku ini awal mulanya buku ini memang bukan saya sebenarnya yang nulis itu. Saya tugasnya cuma meringkas sebenarnya. Jadi buku ini sebenarnya ringkasan dari 2 buku ini. Ya, ini. Terus karena memang buku ini temanya menarik, pembahasannya memang cukup menarik gitu ya. Terus dari LPC RPM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, punya inisiatif. Ya. Cobalah ini buku yang ini kan 2 jilidnya kan tebal gitu ya. Yeah. Kalau terlalu rinci kan orang masyarakat luas mungkin juga kurang bisa mengikuti kan gitu. Ini buku ini yang buat Pak Dr. Haji Ali Trigiatno, itu penulis pertama saya tulis di situ. Beliau ini waktu nulis buku ini adalah Ketua PDM Batang dan sekarang adalah Ketua Majelis Tablik PWM Jawa Tengah. Ini dari 2 buku ini kemudian kita ringkas jadi 1 buku ini. Ya, ini pun saya ringkas lagi jadi 1 dari tabel gitu. Di halaman terakhir ada bukunya gitu. Iya. Kan orang Indonesia kan kadang kalau membaca tebel-tebel males kan. Ya kan? Nah, ini sebenarnya membahas tentang perbedaan fikih atau perbandingan madhab fikih gitu. Yang aslinya memang tentang perbandingan madhab fikih itu memang suatu hal yang lumrah di tradisi Islam. Maka di kesempatan ini saya juga bawa buku ini. Ini nggak ada DSM Mas. Ya. Buku ini namanya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang buat namanya Ibnu Rus. Ini memuat tentang perbandingan madhab. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali dan lain sebagainya. Nah ini di sini bahasa Arab 4 jilid. Ya. Maka ini suatu hal yang lumrah kalau kita bincang tentang perbandingan fikih itu hal yang lumrah. Kan banyak orang nggak tahu dikiranya ini provokasi dan lain sebagainya. Itu bukan. Itu pertama itu karena memang kalau perkara fikih itu kan perkara ikhtilaf yang furu'iyah ya. Perkara hal yang biasa kita temui itu. Jadi kita nggak terlalu bahasanya berlebihan banget. Cuma kan begini, akhir-akhir ini perbedaan fikih ini kemudian berkembang menjadi semacam alat identifikasi kelompok. Bukan Muhammadiyah duluan, tapi kelompok lain duluan. Kalau kamu nggak begini nanti bukan kelompok kita. Kalau kamu nggak begini nanti agamanya dipertanyakan dan sebagainya. Dan ini kemudian ada sebuah kelompok tertentu yang memang sering berbuat masalah gitu. Dan banyak membuat keresahan di sekitaran di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Kan sering buat masalah juga di berbagai macam lembaga, entah itu masjid, mushola, ataupun pesantren hingga perguruan tinggi. Nah itu kemudian membuat keresahan-keresahan yang tadi diutarakan oleh Mas Rizky kan gitu. Dan itu sebenarnya yang nulis banyak gitu. Sebelum kita sudah ada yang nulis berapa buku-buku ini. SM semua ini ya. Ya ini insyaallah kalau ingin mempelajari lebih lengkap tentang kelompok lain bisa diakses buku-buku ini. Tapi ini biasanya kalau buku-buku ini lebih pada sejarah pemikirannya kan. Tapi kalau yang ini memang uniknya buku ini adalah ketika kita bicara tentang ibadah atau ciri khas yang bisa ditemukan di masyarakat kita. Ya, dan orang bisa tahu gitu perbandingan fikih. Dan ini memang kita buat seringkas mungkin dan sesimpel mungkin gitu.
ada banyak tabel-tabel di sini, perbandingan-perbandingan kan banyak di sini. Nah, buku ini itu juga tidak hanya membahas tentang perbedaan antara Muhammadiyah dengan suatu kelompok yang disebut Salafi. Bahkan ada persamaannya juga ada di sini, tapi tidak banyak. Perbedaan antara Salafi juga ada di sini, tapi memang fokusnya adalah perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Apakah itu masalah? Tidak. Tapi itu perlu diketahui karena di beberapa tempat memang sudah terjadi semacam masalah besar. Bahkan kadang-kadang sampai ada kasus-kasus tertentu yang memang gak parah gitu. Begitu Mas Rizky. Jadi memang perbedaan itu hal yang lumrah ya. Ya. Sunatullah kan namanya perbedaan. Tapi ini menjadi menarik ketika ada kata memang perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Kemudian ada perbandingannya juga. Apakah ini semacam provokasi apa? Gimana Mas? Padahal dia bilang ya, suatu perbandingan fikih itu hal yang lumrah gitu. Kalau Anda ke kampus-kampus itu kan juga ada perbandingan madzhab fikih gitu. Kalau provokasi kan Anda coba cek di buku ini, kita nggak ada memprovokasi orang untuk membenci orang lain. Itu bukan perilakunya Muhammadiyah itu, bukan ciri khasnya Muhammadiyah. Cuma di sini kita belajar. Oh ternyata Muhammadiyah itu fikihnya seperti ini, kelompok lain seperti ini, kan bisa menilai. Nanti orang bisa menilai, oh ada beberapa hukum tertentu yang memang kita nanti akan ya bahas dikit-dikit lah gitu kan. Nah, ini kalau pengen yang komplit ya di sini, ini detail sekali ini buku 2 ini. Kalau yang agak ringkas di sini, wah mas saya kalau baca buku setebal itu males gitu kan. Udah ke halaman terakhir aja, halaman 146, ini udah ada tabel perbandingan di sini. Udah di sini. Nanti ada penjelasannya di situ. Jadi bukan provokasi. Ini belajar edukasi. Nah, memang Suara Muhammadiyah pun kan memiliki peran untuk literasi umat kan Mas. Ketika sekarang beralih ke era digital, ya Suara Muhammadiyah memiliki peran di situ untuk menebarkan informasi-informasi dan juga ilmu terutama ya terkait ya berbagai hal yang ada di masyarakat. Oke, lanjut ke bukunya Mas. Oke. Ini apa nih Mas? Langsung ke terakhir aja Mas. Itu tabel yang keunikan buku ini ada pada tabel sebenarnya. Karena kita merancang perbandingan itu dalam bentuk tabel sehingga orang bisa langsung membandingkan misalnya kayak gini nih. Ini persamaan ada, persamaan ada kita bahas, cuma nggak banyak. Ada 4 persamaan di sini yang kita tulis. Perbedaannya yang banyak. Kita dengan berbeda itu selain memang mengenal juga kita ya ini mengenal dulu lah gitu kan. Karena kan kalau orang belum kenal dia belum tahu apa yang mau dilakukan kan gitu. Ya ini misalnya saya beri contoh ini. Antara mazhab fikih Salafi dan Muhammadiyah itu ada perbedaan. Muhammadiyah itu tidak terikat pada mazhab fikih tertentu, walaupun pada praktek lebih cenderung dekat pada mazhab Syafi'i. Karena Muhammadiyah dominan tarjih. Jadi kalau Anda mau tanya masalah-masalah tertentu ya tarjih aja gitu. Kalau Salafi memiliki kecenderungan mengikuti atau setidaknya dekat pada mazhab Hambali. Ya, ini dari sini, ini perbedaan yang sifatnya umum gitu. Nanti di sini ada pembahasan yang lebih agak detail tentang sholat, kemudian tentang zakat, puasa, zakat, haji, dan masalah-masalah lain. Ini banyak nih. Penampilan dia. Ya, itu bisa itu di daftar isi kita bisa lihat. Memang kita urutkan gitu. Jadi orang kalau mau mengakses, insya Allah lebih mudah. Tentang adab wanita, penampilan, seni budaya dan lain-lain. Ya ini juga mungkin nanti bisa dicek ya di grup-grup atau di Facebook itu ada flyer itu. Kalau nggak salah itu Suara Muhammadiyah juga ya. Yang ini Muhammadiyah, ini Salafi nanti mungkin bisa ditampilkan. Nah itu penjelasannya ada di buku ini seperti itu Mas. Kalau seingat saya itu Pak Agung dan buat. Itu Pak Agung Danarto ya. Ini memang beliau yang membuat ini memang seorang ahli fikih namanya Pak Ali itu. Nah, sedangkan saya untuk meringkas, untuk menyederhanakan, kemudian membuat agar bagaimana kita mempelajari hal ini dengan lebih mudah dan simpel. Kan gitu. Jadi kalau saya pakai etika gitu lah. Buku dua jilid ini saya konfirmasi kita diskusi dulu dengan penulis aslinya. Pak Ali ya sowan gitu. Cerita gitu saat gitu. Baru kemudian kita ringkas jadi satu buku. Itu kita pakai etika.
Yang kurang etika kalau semisal Anda membuat video 1 jam, dipotong sekian menit, nah itu kurang etika namanya. Ya ada etikanya di situ. Provokasi ya. Itu pakai etika. Pak Ali juga salah satu penulis Suara Muhammadiyah. Oh iya. Bina Akhlak ya Mas. Ya, beliau memang sering beliau produktif ketika apalagi ketika Covid ini kan saya bukunya ditulis ketika Covid gitu. Beliau ketika Covid memang ada pembatasan dan lain sebagainya, malah beliau produktif. Termasuk buku ini. Gitu Mas. Oke. Mungkin bisa kita langsung ke tabelnya, kita akan bahas beberapa masalah. Ya. Bisa Mas. Masalah yang hits nih apa? Ya dari tentang sholat musik, dulu lah. Tentang musik. Itu nanti pelan-pelan. Supaya pemirsa bisa melihat dulu. Nanti kalau semuanya dibahas nanti nggak jadi beli Bang. Monggo. Di halaman berapa ini Mas? Halaman 148. 148. Perkara sholat. Ya, jadi kalau sholat secara umum Muhammadiyah sholat kan gitu. Karena umat Islam. Tapi memang ada perbedaan pendapat tentang beberapa hal tertentu dalam sholat. Misalnya tentang rakaat sholat tarawih. Muhammadiyah pasti 11. Akan tetapi Muhammadiyah memberikan keleluasaan. Anda mau formasinya 2-2-2-1 witir atau 4-4-4-3. 4-4-3. Itu Muhammadiyah. Anda mau pilih yang mana terserah. Tapi kalau kelompok lain gitu, di sini Salafi itu dia mengharuskan 11 rakaat itu 2-2 dan seterusnya sampai 1 witir. Nah, kalau yang 4-4-3 kurang tepat. Itu loh, apakah Muhammadiyah mengatakan itu sendiri? Tidak. Ada beberapa pendapat lain yang mengungkapkan hal itu. Di antaranya pendapatnya Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi, Imam Al-Son'ani, Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Kan ini ada di sini. Loh, dari mana ininya Mas? Anda bisa lihat di fotonya. Nah, ada fotonya situ. Kalau ingin yang lengkap di awal tadi sudah ada. Nah, kemudian pelaksanaan sholat iftitah. Muhammadiyah berpendapat sholat iftitah dianjurkan sebelum memulai sholat tarawih dan sholat tahajud. Akan tetapi kalau Salafi, sholat iftitah hanya dianjurkan sebelum memulai sholat tahajud. Tarawih tidak ada iftitah. Dan setiap ini pun ada pendapatnya itu. Cuma kalau Muhammadiyah pendapatnya banyak yang serupa. Nah ini atau yang lain nih, tangan mengepal saat bangkit dari sujud kedua. Nah, kalau Muhammadiyah posisi tangan ketika bangkit dari sujud kedua adalah terbuka, gini. Nah, tidak mengepal, gini. Nah ini pendapat yang serupa dengan Muhammadiyah ini banyak dari versi Satu Persatuan Islam. Kemudian ulama Salafi juga ada Syekh bin Baz namanya, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid, dan masih banyak lagi. Akan tetapi pendapat Salafi tentang posisi tangan ketika bangkit dari sujud terkepal seperti ini, kan sering lihat mungkin di beberapa masjid. Mau bangkit kan kita biasanya gini, nah dia gini. Itu hanya yang mengungkapkan itu adalah seorang ulama Salafi namanya Al-Albani. Nah itu pendapat rincinya bagaimana silahkan dibaca di sebelumnya. Nah, itu. Nah, kemudian hukum jamak qashar sholat Jumat dengan sholat asar. Menurut Muhammadiyah itu boleh. Jadi kalau misal Anda safar, misalnya ada acara SM liputan misalnya atau acara apa kan keluar kota, pas hari Jumat berangkat. Nah, itu kalau menurut Muhammadiyah boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Nah, itu yang serupa dengan itu ada mayoritas ulama, ada mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Akan tetapi kalau Salafi tidak seperti itu. Itu tidak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Pendapat yang serupa, pendapatnya mazhab Hambali. Nah ini contoh aja, ini tentang sholat. Kalau detailnya ke depan nanti, tentang hadisnya, bagaimana studi hadisnya dan lain-lain. Nah ini ada di depan. Ingin lebih rinci ke sini. Gitu Mas. Yang hits tadi juga ada di akhir itu. Hisab ruqyat ada pembahasannya. Yang musik-musik tadi mana? Yang mana tadi? Yang tadi mintanya yang musik kan. Nah ini nih. Mana nih? Tentang seni budaya. Ini perlu diperhatikan. Muhammadiyah mengatakan hukum asalnya mubah. Pahami dulu, hukum asalnya mubah. Oh kalau gitu berarti bisa berkembang, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa ketika ada sebab lain yang berkaitan dengan itu. Nah ini pahami dulu, karena sebagian orang menyalahkan Muhammadiyah itu
gara-gara Muhammadiyah ini banyak kemaksiatan, bukan gitu Mas. Anda pahami dulu fatwanya. Muhammadiyah juga mengharamkan ketika musik itu disetel terlalu keras. Di dekat, misalnya Anda di rumah ya, gitu. Misalnya hari Ahad kan gitu, dangdutan, wang. Tetangga Anda punya bayi, nggak bisa tidur gara-gara Anda, itu musik haram menurut itu. Karena mengganggu orang lain. Ya. Kan gitu. Nah, itu jadi haram karena dia mengganggu orang lain. Karena selain itu juga kalau misal di dalamnya ada beberapa lirik tertentu yang membuat itu haram, maksiat dan lain sebagainya. Nah, Muhammadiyah tidak mengharamkan secara mutlak. Buktinya ada lagu Sang Surya. Nah, dengan berbagai genrenya sekarang ada keroncong, ada pop, ada was, terserah itu. Udah ada bahasa Jepangnya Mas. Bahasa Arab juga ada. Nah, ya, karena saya yang riset waktu itu. Oh, gitu. Nah, ya yang riset kemudian menggabungkan dari berbagai pendapat jadilah itu. Nah, tapi sekarang kita tunggu websitenya bahasa Arab, kalau udah jadi nanti bisa dilihat. Nah, itu halal berarti. Ya itu baca aja. Hukum asalnya mubah. Ya. Jadi haram ketika ada sebab lain yang mengharamkan. Tadi kayaknya misalnya tadi itu mengganggu orang lain, liriknya terdapat hal-hal yang membuat itu maksiat kan gitu, mengajak pada hal-hal yang kurang baik. Tidak mutlak. Nah, kalau orang kan ngira wah ini Muhammadiyah tuh menghalalkan secara mutlak, tidak. Itu bocor Mas. Hukum asalnya mubah, bisa menjadi makruh atau haram jika ada faktor lain, ini jelas tulisannya itu. Kok bisa begitu? Pembahasannya bagaimana di awal nanti bisa dibaca. Itu yang hits. Ya agak unik juga ada, misalnya hukum makan dengan sendok. Nah, ya. Anda mau hukum makan dengan sendok hukumnya apa Mas? Ya. Kalau makan sop, Wah, ya wis. Ya, kalau makan Padang ya. Muhammadiyah jelas itu membolehkan. Salafi juga sebagian besar ada yang membolehkan, tapi ada yang juga yang menganggap itu hal yang kurang baik. Nah, pertanyaan buat jenengan Mas. Nah, tak tekan genten. Hukum berorganisasi menurut Muhammadiyah. Jawab Mas. apa ya? Nah, ya Muhammadiyah kan organisasi. Ayo. Muhammadiyah menghalalkan organisasi karena itu memang suatu wasilah untuk mencapai suatu tujuan yang baik, dakwah, pendidikan, publikasi kan itu. Itu boleh. Dan yang serupa dengan Muhammadiyah banyak. Termasuk ulama Salafi sendiri. Akan tetapi ada kelompok lain yang melarang itu tidak boleh. Sebabnya banyak. Oh itu seperti budaya barat dan lain sebagainya. Ini pendapatnya banyak. Nah, sekarang saya tanya lagi Mas, hukum unjuk rasa Mas. Dulu IMM bukan. Ya. Mestinya IMM mesti tahu demo kan gitu. Pasti pernah demo kan gitu. Muhammadiyah membolehkan dengan tertib. Asalkan tertib. Nggak bawa celurit, nggak bawa macam-macam itu. Asalkan tertib. Yang serupa dengan Muhammadiyah banyak. Jadi nggak sendirian, Muhammadiyah itu nggak sendirian kalau berfatwa itu. Pasti ada kelompok lain atau ulama lain yang serupa dengan Muhammadiyah. Dan nggak ada istilahnya Muhammadiyah itu buat apa aneh-aneh. Karena kita kemarin ketika sedang rame-ramenya isu tertentu itu orang menterang Muhammadiyah itu serampangan. Wah, nanti sekalian aja Homer dihalalkan, nanti sekalian aja ini dibolehkan dan lain sebagainya. Oh, orang ini nggak pernah ngaji saya bilang. Dia nggak pernah belajar buku-buku. Oh, ini nggak ada tarsi ya. Buku-buku tarsi mungkin belum pernah mengakses gitu. Dia perlu mengakses itu. Ini banyak. Tentang hisab ruqyah juga ada di sini. Tentang apa lagi yang sering-sering dibahas itu kan tentang apa misalnya. Yang unik-unik aja. Hukum bermain catur. Oh, suka main catur nggak? Nah, saya nggak terlalu suka. Bukan minat saya sebenarnya, bukan haram-haram ya. Bukan minat saya itu. Muhammadiyah membolehkan bermain catur selama tidak dibersama dengan judi dan tidak melarikan dari kewajiban. Main catur, tak gitu kan. Adzan, berhenti, sholat, main lagi boleh. Nah, itu Muhammadiyah. Tapi ada kelompok lain, nah ini di sini Salafi mengharamkan secara mutlak. Apa sebabnya? Muhammadiyah sebabnya begini. Karena dalil dari yang diambil oleh Salafi ini adalah mengkiaskan pada suatu permainan namanya al-nardashir. Nardashir itu awal mulanya diartikan sebagai dadu. Itu ada dalilnya ya. Akan tetapi sebab diharamkannya adalah bahwa permainan itu menghabiskan waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi kan waktunya adzan nggak peduli main terus kan. Nah,
Itu makanya diharamkan ketika itu melalaikan. Tapi majelis tarjih tidak sependapat terkait dengan kias antara dadu dengan catur. Itu yang pertama. Yang kedua, selama tidak melalaikan tidak masalah. Tetapi kalau salafi tidak seperti itu, catur, dadu itu sama. Akhirnya kemudian diharamkan secara mutlak. Nah, itu misalnya. Baru tahu malah saya, Mas. Yo, makanya baca Mas. Makanya baca kan gitu. Banyak gitu. Ini ada lagi. Ini kalau di kalangan Muhammadiyah kan sebenarnya penggunaan biji tasbih. Nah, biji tasbih kan? kenapa? Biji tasbih kan Muhammadiyah jarang tuh, Mas. Tapi di sini malah katanya Muhammadiyah boleh. Kan boleh, bukan wajib. Oh gitu. Ya. Boleh, tapi kalau mau yang afdol ya pakai tangan kan gitu. Karena nggak repot kita bawa tasbih kemana-mana. Jadi begitu mana biji tasbih? 165. 165. Paling akhir. Ya, biji tasbih itu memang boleh. Mau pakai silahkan untuk membantu menghitung. Tapi kalau memang bagusnya pakai ruas dari tangan. Ini Muhammadiyah. Nah, tapi pendapat yang lain itu bid'ah. Iya. Bid'ah, nah, gitu. Nggak boleh. Karena ada yang bilang itu merujuk ke agama lain kan, ada yang sampai di kalung gitu kan. Kalau itu saya malah belum tahu. Tapi setahu saya memang tasbih itu awal mula sejarahnya itu bukan bentuk sekarang yang dirunce itu, tapi bentuknya biji. Biji kayak biji kurma itu terus ditaruh di kayak mangkok itu dulu awal mulanya. Untuk mudah dibawa kemudian dironce. Sekarang kan udah mulai ada yang baru kan yang digital, kemudian dibuat apa itu yang besi itu macam-macam. Nah, ini kalau Muhammadiyah masih membolehkan. Tidak mewajibkan loh. Muhammadiyah ini boleh. Beda antara boleh dengan wajib. Itu ada lagi. Nah, yang ini banyak ini. Karena memang yang diangkat oleh Ma'ali dan kemudian Syarikas itu sudah masalah-masalah yang sering ditemukan di masyarakat dan sering dipermasalahkan. Padahal itu sudah zaman dulu. Muhammadiyah mengatakan apa namanya hukum-hukum tertentu itu sudah zaman bahula, sejak zaman Majapahit apa sekarang. Ini tapi sering dimunculkan lagi, biasalah untuk biar rame-rame kan, daripada gabut kerja terus kan nggak enak kan. Biar rame-rame dibuat debat. Kalau saya sering menulis di beberapa tempat tuh memang daripada debat yang aneh-aneh gitu, mending belajar lah gitu kan. Kerjaan juga masih banyak kan, nah, gitu. Itu banyak lebih baik ngurusi kerjaan daripada ngurusi debat yang nggak jelas itu. Apalagi era media sosial ya Mas ya, betul. Yang cuma pernyataan sepotong-sepotong itu malah bikin gaduh. Betul. Ini makanya tadi saya bilang loh, dua jilid buku ini saya ringkas dengan etika. Nah, saya yang bilang ke pengurusnya, saya diskusi baik-baik, kemudian udah diringkas. Nah, itu saya pakai etika Mas. Tidak kemudian video 1 jam, dipotong 1 menit. Kemudian didus. Nah ini implikasinya Mas, antara Muhammadiyah dan Salafi tadi kan ada dibilang di cabang dan ranting. Nah itu bagaimana? Ya implikasi gimana maksudnya? Di masyarakat terutama ini kan ya ada permintaan dari LPCR itu kan berarti kan ada sesuatu nih yang tentu. Harus Muhammadiyah yang harus diteguhkan apa ya. Jadi kalau kita melihat ya ini kan apa kita kemarin juga sering beberapa waktu yang lalu juga kita ada beberapa laporan yang sebelum ada booming kemarin itu. Ya tugas LPCR PM itu kan membina cabang ranting dan juga masjid. Maka hal-hal yang sekiranya mengganggu ya perlu ditetapkan kan gitu. Karena biasanya kalau hal-hal yang perdebatan di media sosial itu hal-hal yang itu melemahkan semangat dan membuat kita tidak mau mengembangkan Muhammadiyah di tempat masing-masing. Kontraproduktif tempatnya. Masjid misalnya kita serius bangun masjid, kemudian bina anak-anak mudanya dan lain sebagainya. Ketika sedang seriusnya bina, tahu-tahu ada yang berfatwa ini nggak boleh. Zaman dulu nggak ada. Sedang bina cabang ranting kita menghimpun masyarakat bilang organisasi itu haram. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi memang nggak ada Muhammadiyah Mas. Memang nggak ada zaman itu. Tapi pembagian tugas ada pada saat itu. Kan orang banyak belum tahu. Organisasi secara bentuk lembaga memang nggak ada. Tapi kalau pembagian tugas, ini sahabat ini dia bidang ini, sahabat ini dia bidang ini, dia sudah ada pada saat zaman Nabi. Belum ada Depdagrinya dulu Mas. Ya, ketuanya siapa coba ada. Gitu ceritanya. Mungkin itu ya. Para pemirsa Suara Muhammadiyah TV, demikian
apa? Ya. Oh ini ada pertanyaan ya Mas. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan Mas dari pemirsa Suara Muhammadiyah TV. Oke. Ya. Penulis secara personal ataupun LPCR secara kelembagaan karena berdiri di bawah nama LPCR merasa sebel jengkel nggak sih dengan kompetitor itu, dengan Salafi itu, karena tadi kayaknya kan ini ranahnya LPCR kan cabang dan ranting. Keresahan itu ada sehingga kemudian ada permintaan untuk meringkas karyanya Dr. Ali itu dijadikanlah buku yang sekarang. Jadi mereka tuh sebenarnya nyebelin nggak sih gitu, jengkelin nggak sih gitu. Saya kira itu. Ya, yang pertama karakter orang tuh beda-beda yang pertama. Yang kedua emang tadi seperti saya sampaikan memang perbedaan itu hal yang wajar. Akan tetapi kan gitu di banyak tempat dan mungkin kita nanti perlu membuat semacam sensus gitu ya. Itu memang kemudian menjadi masalah besar gitu. Dimana ketika kita nanti mau maju ke depan terhambat langkah kita karena masalah-masalah kecil yang ya membuat kontraproduktif tadi. Maka ya kalau dibilang jengkel ya kadang jengkel juga. Ya maksudnya kita pengennya itu membuat program, udah banyak programnya, rencana, aset gitu kan. Itu semua seolah-olah ya terbatalkan gara-gara hal-hal kecil yang sudah perdebatan sejak lama. Misalnya kayak sholat tarawih ini 11 rakaat pembagiannya gimana misalnya. Itu kan hal yang sejak dulu udah ada. Muhammadiyah sudah membahas itu sejak lama sekali. Diangkat lagi sekarang. Seolah-olah itu hal yang baru. Dibuat besar lagi kan, dibuat editing video sana sini, dibuat masalah sana digoreng kan. Lama-lama kan kemudian tenaga kita untuk bahasanya Pak Haidar itu ya membangun peradaban habis gara-gara hal-hal seperti ini kan gitu. Maka kita perlu fokus ke depan aja sebenarnya. Dikata jengkel ya lumayan sih. Ya, mikir juga ini ya, kita besok insya Allah semoga lancar sebelum akhir tahun ya. Ada satu buku lagi Mas, insya Allah semoga terbit di SM juga. Membahas antara ukhuwah dengan amanah gitu. Kita mengumumkan Muhammadiyah itu amanah. Sebagai kader Muhammadiyah, sebagai warga dan sebagainya gitu. Akan tapi kita juga bahas antara ukhuwah gitu. Kan orang mikirnya wah Salafi atau kelompok manapun itu ya kita harus bahasanya itu menghormati dan lain sebagainya. Iya oke, itu ukhuwah. Tapi kalau perkara amanah ini kita beda konteks Mas itu. Ibaratnya gini lah, jenengan punya rumah, oke, punya rumah, punya keluarga, udah punya keluarga belum ya? Kelihatan, saya tahu. Punya keluarga, punya rumah, punya harta benda di situ kan gitu. Ada orang masuk, semisal yang pelaku atau orang masuk itu orang Muslim, Anda kira-kira oh ya dah itu karena perkara ukhuwah ya udah nggak apa Mas ambil aja. Gitu. Itu perkara amanah gitu loh. Kita punya aset, kita punya amal usaha, kita punya kader ya kita jaga. Itu alamiah. Nggak kemudian atas nama ukhuwah, oh yaudah ini ambil aja ukhuwah Islamiyah. Itu beda konteks. Ini perkara amanah. Perkara amanah kita jaga, kita kembangkan sebagai warga dan kader Muhammadiyah dimanapun berada. Itu perkara amanah. Muhammadiyah sendiri pun tanpa keluar-keluar, tanpa banyak bicara gitu, kita sudah membuktikan kita menjaga ukhuwah. Karena biasanya masalah terjadi itu bukan dari internal, bukan terus tahu-tahu ujung-ujung Muhammadiyah membuat buku kayak gini gitu. Pasti ada masalah dulu yang mulai kan gitu. Nah, itu Muhammadiyah nggak pernah membuat provokasi semacam memulai masalah itu nggak pernah. Muhammadiyah fokus pada oh ini bidang sosial, ini bidang pendidikan. Oh tahu-tahu ada masalah baru kemudian kita reaksi. Gitu ceritanya. Gitu Mas ya. Oke, siap. Lagi? Sangat menarik. Ya. Ya. Jadi istilahnya apa? Penonton yang lebih keras. Nah, siapa yang lebih keras ya dia yang bisa. Nah, gitu ceritanya. Mungkin itu dari kami bincang buku Suara Muhammadiyah bersama Ustadz Muhammad Utama Al-Faruqi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ke depan kita bisa menjalin ukhuwah dan juga semakin bisa mencerahkan semesta. Demikian anun wa qalami wa yasurun billahi bisabiqal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.